Ya, alhamdulillah hari ini kalian bisa hadir ya. Yang pakai jaket boleh dilepas dulu jaketnya ya. Coba kalian lihat di bawahnya ada sampah nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah sudah bersih kelasnya ya. Kalian berarti senang menjaga kebersihan. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin habis Idul Kurban kalian makan daging banyak? Banyak makan daging, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas ya, boleh pimpin doa dulu, silakan. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqrib bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya doa ya, maka kita kembali luruskan niat bahwa kita ke sekolah untuk apa? Untuk belajar, dan belajarnya juga karena Allah ya, untuk ibadah, bukan karena yang lain, bukan karena disuruh orang tua ya, bukan juga karena ada seseorang ya. Ya, intisab silakan oleh Restu dibacakan. Boleh di depan Restunya ya. Mohon untuk dibaca. Berdiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu bayatuna Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wal mahabbatu syiaruna. nu'ahidullah ala sidqi Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi
بالتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Restu ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Ibu akan mencoba mengabsen kalian ya. Sebentar. Aurum ada Aurum? Ada, alhamdulillah. Dea? Hadir. Sehat Dea? Alhamdulillah. Genia? Ada Genia? Sehat Genia? Alhamdulillah. Grace? Sehat Grace? Alhamdulillah. Hasna? Hasna sehat Hasna? Alhamdulillah. Jessica? Sehat Jessica? Alhamdulillah. Khalida? Khalida sehat? Terusin ya. Maratus? Iya Maratus. Sehat Maratus? Alhamdulillah. Fawas, ada Fawas? Nggak ada ya? Oh iya, kemarin Fawas ada ngecamp katanya ya. Ngecamp naik gunung gitu. Salva, ada Salva? Ada, alhamdulillah. Sehat Salva? Alhamdulillah. Ulma? Ada Ulma sehat? Alhamdulillah, selalu sendi umum ya. Muhammad Reza Mutrohman? Ada, sehat Reza? Alhamdulillah. Restu, ada Restu? Alhamdulillah, sehat Restu? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalian dapat hadir, kalian dalam kondisi sehat ya. Mudah-mudahan seterusnya dan selalu sehat Allah. Ya, baik kalian dan juga keluarga kalian, alhamdulillah insya Allah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu pengen tahu dulu kalian masih ingat nggak ya dengan pembelajaran yang pertemuan kemarin? Ya. Ibu mau tanya nih, siapa yang ingat? Boleh acungkan tangan ya, dengan sebutkan nama ya. Siapa yang masih ingat materi kemarin tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan perkembangan tanaman? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu apa aja? Yuk, siapa yang bisa jawab? Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Ya, silakan. Namanya sebutkan. Ya, Hasna silakan. Faktor internal yang mempengaruhi dan perkembangan makhluk hidup ada gen sama hormon. Ya. Hormon tumbuhan diantaranya ada auksin, giberelin, sitokinin, kalin, gas etilen, Ya. dan asam absitat. Ya. Sedangkan hormon pada hewan diantaranya growth hormone atau somatotropin, tiroksin, testosteron, estrogen, dan progesteron. Oke, sip, bagus 100 ya untuk Hasna. Alhamdulillah masih ingat. Ya, jadi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu ada 2, yaitu gen dan hormon. Ya, kalau gen berarti ya apa gen kira-kira? DNA-nya ya, dari dalam diri tumbuhan atau hewan itu sendiri, itu gen ya. Kalau hormon ada apa aja tadi? Ada hormon yang ada pada tumbuhan disebut sebagai fitohormon ya, diantaranya ada auksin, giberelin, dan seterusnya. Dan juga ada hormon pada hewan, yaitu apa aja? Ada somatotropin, ada estrogen dan progesteron. Nah, kalian sendiri ini kalian juga dipengaruhi oleh hewan. Itu termasuk, kita termasuk hewan ternyata ya. Kita termasuk ke dalam animalia, manusia itu. Dan kita juga pertumbuhannya dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron juga. Ciri-ciri sekunder kalian yang terlihat, kalian tahu kan ciri-ciri sekunder? Ya, yang muncul itu juga dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, itu faktor internal. Faktor eksternalnya, ada yang masih ingat apa aja faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan makhluk hidup? Iya, silahkan. Siapa namanya? Aurum. Oke, Aurum, silahkan Aurum. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup diantaranya pada tumbuhan adalah air, unsur hara, intensitas cahaya, suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Sedangkan pada hewan diantaranya air,
air, makanan atau nutrisi, aktivitas tubuh, dan oksigen. Iya, sip 100 ya untuk forum. Alhamdulillah. Faktor eksternal. Tadi ada yang pada tumbuhan misalnya ya. Ada apa tadi? Air, ya. Kemudian ada intensitas cahaya. Ada juga suhu. Kemudian pada hewan ada apa tadi? Ada makanan, nutrisi, ya. Kalian pernah dengar tidak berita ada anak yang pertumbuhannya tidak pesat karena apa? Karena kurang gizi. Berarti itu apa? Makanan, nutrisi. Ya, juga itu mempengaruhi pertumbuhan, ya. Kemudian, nah kira-kira Ibu pengen tanya lagi nih. Apa sih pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Ya, silakan Dea. Ya. Faktor internal seperti hormon auksin mempengaruhi perpanjangan sel, gas etilen mempengaruhi proses pematangan buah, hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan, ciri-ciri sekunder pada manusia. Iya, sip, hebat, pintar ya dia ya. Tuh, 100 untuk dia ya, alhamdulillah. Jadi pengaruh faktor internal tadi antaranya hormon, ya. Hormon apa tadi? Auksin, mempengaruhi perpanjangan sel. Contohnya, kenapa batang bisa panjang? Tumbuhan, ya. Tumbuhan itu bisa tambah tinggi karena apa? Tambah memanjang karena apa? Di antaranya karena adanya hormon auksin, ya. Kemudian tadi ada mangga misalnya, tanaman mangga bisa matang, ya. Itu kenapa sih? Ternyata karena adanya hormon yang namanya gas etilen. Ya, kalian masih ingat ya? Gas etilen adalah satu-satunya hormon yang bentuknya gas. Yang lain bentuknya bukan gas, ya. Gas etilen aja yang bentuknya gas, ya. Terus kalau tadi yang pada hewan, apa tadi diantaranya? Estrogen dan progesteron mempengaruhi pertumbuhan, ciri-ciri sekunder. Apa ciri-ciri sekunder? Misalnya kalau pada laki-laki muncul apa nih? Jakun, ya. Suaranya jadi gitu ya, jadi gede gitu kan ya. Yang tadinya cempreng jadi gede, itu ciri sekunder. Kalau pada laki-laki itu, kalau perempuan apa diantaranya? Pinggulnya membesar, ya. Kemudian juga muncul payudara. Kemudian suaranya jadi lebih suaranya berubah nggak? Kalau perempuan tidak terlalu signifikan ya. Nah itu ciri-ciri sekunder maksudnya, ya. Itu faktor internal. Nah, kalau faktor eksternal, ya silakan. Coba apa pengaruh faktor eksternal? Faktor eksternal seperti air, nutrisi, dan intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya. Tanaman yang kekurangan intensitas cahaya akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat namun tidak kokoh, batang yang lemah, dan daun yang terlihat pucat. Hewan yang kekurangan nutrisi, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat terganggu. Ya, sip, betul. Ya, faktor eksternal. Kalau kekurangan faktor eksternal, maka pertumbuhan makhluk hidup akan terganggu. Kayak tadi makanan mengganggu pertumbuhan kita manusia. Ya, kekurangan makanan. Sama, tumbuhan juga. Kalau kurang air, coba di rumah kalian tanaman kurang air gimana? Seger? Enggak kan? Apa? Layu dulu terus mati. Ya, karena apa? Kurang air. Itu faktor eksternal. Jadi semuanya faktor internal maupun faktor eksternal itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Nah, ini kebaca apa kalian? Oke, begini lagi ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama melalui model pembelajaran project based learning. Nah, kalian ini sekarang akan melakukan pembelajaran project based learning. Kalian akan dapat memahami pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan tanaman. Kemudian yang kedua, kalian dapat merencanakan dan melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman, ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan Arduino dalam mendeteksi pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyajikan data hasil analisis hubungan faktor eksternal
menganalisis bagaimana pengaruh faktor eksternal terutama adalah apa? Kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Cukup? Oke. Selanjutnya, Ibu akan kasih dulu kalian pretest nih, ya. Silakan boleh diambil HP-nya, ya. Diambil HP-nya. Nah, di sana Ibu pernah kirim di grup, ya. Pernah kirim di grup link pretestnya. Silakan boleh kalian buka, ya. Silakan kalian coba isi dulu karena Ibu pengen tahu dulu pemahaman kalian sudah sampai mana mengenai pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebisa kalian, ya, sebisa kalian. Ini hanya pre-test, ya. Cukup 5 menit, silakan. Bisa? Masuk? Udah? Belum? Yang punya linknya boleh share lagi linknya. Itu ada, udah ada link. Boleh di share lagi linknya. Ya, betul. Boleh di share lagi linknya yang belum buka. Kelasnya boleh kelas berapa? Kelas 11 ya? Ya, udah, tuh. Iya, silakan kerjakan masing-masing, ya. Ya, sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah semua. Belakang sudah? Sudah, alhamdulillah, ya. Oke, sebelumnya Ibu akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian apa aja sih yang akan kita lakukan di 2 pertemuan yang akan datang, ya. Jadi kalian nanti akan mencoba menganalisis, kemudian juga merencanakan, ya, sebuah proyek penelitian, ya. Merencanakan sebuah proyek penelitian tentang apa? Tentang mengetahui pengaruh faktor eksternal, terutama adalah kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman, ya. Jadi kalian nanti bisa mengukur kebutuhan kelembaban tanah pada tanaman itu berapa. Tanaman yang kita gunakan diantaranya ada tanaman kacang hijau, kemudian tanaman kacang merah, kedelai, dan juga jagung, ya. Itu tanaman yang kita gunakan. Kenapa sih kita gunakan tanaman ini? Nanti dijelaskan juga kenapa kita gunakan tanaman-tanaman ini. Nantinya kita tidak, kalian kan sudah belajar nih di kelas robotik, ya, tentang Arduino, ya, tentang Arduino Uno, ya. Kalian sudah belajar dan ternyata pemanfaatan Arduino ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengukur kelembaban tanah. Jadi kita nanti kolaborasi, ya, pengetahuan kalian tentang Arduino Uno dan juga dimanfaatkan untuk mengetahui atau mengukur kelembaban tanah. Nah, ternyata konsep ini juga, ya, konsep ini juga ternyata di luaran sana itu sudah dipakai secara luas. Ya, nanti kalian bisa cari deh, ya. Skala pertanian besar sekarang itu enggak lagi ngandelin hujan dan sebagainya, ya. Ternyata pertanian sekarang itu lebih modern. Kalian kalau mau jadi petani, nanti jadi petani yang modern, bisa jadi sukses, ya, menjadi petani juga. Dengan apa? Dengan manfaatkan teknologi, diantaranya sudah kalian pelajari lewat Arduino Uno dan dikolaborasikan dengan pembelajaran biologi. Insya Allah mudah-mudahan itu akan kita pelajari di depan, ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan merancang dulu bagaimana proyeknya, ya.
Kemudian pertemuan yang akan datang selama 14 hari nanti kalian akan mencoba mengamati bagaimana pengaruh kelembaban tersebut, mengukur kelembabannya, mengukur ketinggian tanamannya nanti selama 14 hari bagaimana perkembangannya, apakah tetap subur gitu ya, ataukah ada yang mati mungkin nanti setelah 14 hari gitu ya. Dan kenapa nanti kalian bisa analisis pengaruhnya bagaimana, kenapa kok bisa mati, misalnya kalau ada yang mati. Kalau ada yang tumbuh subur, oh bisa ternyata tumbuh subur dengan kelembaban sekian. Nah itu selama 14 hari kalian nanti akan melakukan percobaan. Dan nanti pertemuan yang berikutnya setelah 14 hari tersebut, kalian akan mempresentasikan hasil penelitian. Nanti kalian akan bagi kelompok, jadi 4 kelompok ya. Kalian akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Presentasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk PPT, PowerPoint, video, ataupun poster ya. Jadi sekarang kalian merencanakan, kemudian melakukan penelitian selama 4 hari ke depan. Berapa hari? Penelitiannya berapa hari? 14 hari ke depan kalian akan melakukan penelitian, pengamatan tiap hari, mengukur tinggi tanaman, mengukur kelembaban tanahnya dan sebagainya. Kemudian nanti di hari ke-14 kalian olah data, kalian nanti presentasikan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan seputar kegiatan kita? Cukup ya, jelas ya, contoh ya. Oke, selanjutnya kalian coba buka HP-nya ya. Kita masuk ke Class Point ya. Masih ingat apa ininya, aplikasinya? www.classpoint.app ya. Kelas code-nya bisa kelas code 29856. 29856. Ini ya sudah Rahma, Asna, Aurung, Lima, Des ya. Fisika semuanya ada 12 gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada video ya. Silakan coba ditonton videonya. Bisa di HP, bisa di sini ya. Kali ini saya berada di jadi di sini saya menemui fenomena yang agak unik ya. Jadi sekilas ini kita lihat normal-normal saja ya begini ya. Tidak ada hubungan karena ini sebetulnya yang jatuh yang betina. Jadi anjatan sudah berbunga, namun di pojok sini ini ada beberapa rumpun ini yang belum berbunga ya. Ini padahal kalau lihat kita lihat apa namanya tanaman betinanya ini sudah keluar tongkol, berambut dan sudah layu. Ada kan jatuhnya itu tidak keluar bunga sama sekali. Penerangan jalan. Nah, saya cari-cari literasi di sebuah website ya. Tadi saya baca-baca, ternyata ini ada pengaruh secara langsung lampu penerangan jalan ini terhadap pertumbuhan tanaman jalan. Jadi penjelasan website yang saya jagung ini adalah tanaman yang berhari pendek. Maksudnya jagung ini mampu berbunga jika mendapat penerangan kurang dari 11 sampai 15 jam. Jadi jika penerangan kurang dari 15 jam dia mampu berbunga, mampu tumbuh secara normal ya. Kalau sudah waktunya berbunga dan masuk fase generatif, dia sudah memasuki fase generatif. Nah, karena ini ada sebuah lampu penerangan di pinggir jalan, artinya kan kalau malam hari ini dia juga terkena sinar. Akibatnya dia tidak
bagian kebun jagung yang terkena apa? Lampu jalan, penerangan lampu jalan, dia tidak muncul apa? Bunga. Ya, tidak muncul bunga jagungnya gitu. Kan bunga itu nanti jadi buah. Kalau nggak muncul bunga, gimana bisa tumbuh buah? Ya, nggak muncul bunga. Sedangkan bagian pada itu sebelah-sebelahan. Ya, sebelah-sebelahan. Sedangkan bagian sebelah sananya yang tidak kena cahaya jalan itu udah muncul bunga, bahkan sudah berbuah gitu. Ya, seperti itu. Padahal hanya karena cahaya jalan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kenapa bisa berpengaruh? Karena ternyata jagung itu termasuk pada tanaman apa tadi? Yang memiliki hari pendek. Apa maksudnya hari pendek? Jadi dia hanya dapat berbunga jika mendapatkan cahaya berapa jam? Kurang dari 12 jam. Kalau ada penerangan jalan berarti kan otomatis 24 jam kan untuk terkena cahaya, bener nggak? Kemudian, nah ini yang akan kita kembangkan diantaranya adalah, nah ini ya, menggunakan Arduino Uno ya. Ini menggunakan sensor master scale sama dengan bola ada bawahnya ya. Kita lanjut saja, nantinya akan seperti apa? Kalian sudah tahu kan mode-mode ya, mode-mode pada Arduino Uno ya. Dan nanti akhirnya adalah, nah ini kita bisa menyiram otomatis dengan menggunakan sensor kelembaban tanah atau moisture soil sensor ya. Ini membuat terpuk terkadang kenapa? Karena kelembaban tanahnya berkurang sehingga dia butuh air dan akhirnya otomatis menyiram ya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mengetahui kelembaban tanah. Jadi nanti kita akan menggunakan sensor moisture soil atau kelembaban tanah, sensor kelembaban tanah untuk menyiram secara otomatis. Kita bisa mengetahui berapa kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut dengan banyaknya air yang masuk ke dalam tanah itu. Ya berarti kebutuhan airnya itu berapa dalam satu hari. Itulah kelembaban tanahnya. Ya. Nah ini. Berikutnya, coba Ibu ada pertanyaan. Silakan buka lagi kelas poinnya, ya. Buka lagi kelas poinnya. Sudah masuk ke sini? Ada pertanyaannya? Sudah, oke. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Sebutkan contoh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Silakan coba kalian sebutkan. Ya, air, cahaya, suhu, ya. Siapa nih yang jawab? Betul, ya. Wah, sama semua tuh latihan suhu. Nutrisi, intensitas cahaya, betul. Unsur hara, benar, ya. Air, nutrisi, dan kesan cahaya, betul. Air, nutrisi, dan intensitas sama. Suhu cahaya matahari air, ya, betul. Oke, yang paling banyak ternyata air cahaya suhu kan jawabannya. Ya. Sudah 10 orang, ada 2 orang lagi yang belum jawab. Ya, 11 orang, satu lagi yang belum jawab. Ya, sip. Ada yang salah di sini? Semua sama? Apa ini? Air cahaya suhu asupan ya, potong itu kayaknya ya. Asupan apa itu? Asupan nutrisi maksudnya ya, betul ya. Air cahaya semuanya benar ya. Air, nutrisi atau asupan nutrisi, kemudian intensitas cahaya matahari, kemudian juga apa nih? Suhu itu adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, selesai. Sip. Ya, dapat bintang semuanya. Ya. Berikutnya kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Apakah itu
Nah, ini ada di sana? Oke, silahkan jawab. Mengapa tanaman tersebut bengkok ke arah jendela? Silahkan, apakah dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi oleh ketersediaan air, dipengaruhi oleh kelembaban atau apa? Silahkan. Waduh, jawabannya langsung B semua. Ini apa nih? B itu apa B tadi? Cahaya, iya betul. Kelihatan ya, kalian sudah bisa langsung menentukan. Wah, benar semua, alhamdulillah, betul semua. Oke, sip, kalian dapat bintang semuanya, hebat, alhamdulillah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Faktanya, kenapa kita memilih tanaman jagung, tanaman kacang hijau, tanaman kacang merah, dan juga tanaman kacang kedelai? Karena ternyata Majalengka itu ya termasuk yang memiliki komoditas jagung kedua terbesar di Jawa Barat setelah Garut. Ya, jadi kalau kalian apa ya, habis beres aliyah nih, mau bisnis aja deh, bisnis apa ya? Ada kebun nganggur tuh, kebun jagung aja. Karena jagung itu menjadi komoditas utama Majalengka. Kenapa? Berarti daerahnya sesuai untuk pertumbuhan tanaman jagung. Ya, jagung. Kenapa kita pilih jagung? Jadi nanti dari awal kalian sudah tahu, ternyata kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh jagung itu sekian. Di antaranya manfaat dari penelitian hari ini. Kemudian kedelai. Kedelai itu termasuk tanaman atau kacang-kacangan yang memiliki gizi yang sangat tinggi. Kalian kenal susu kedelai? Enak gak? Enak, ya. Kalian kenal tempe? Tahu? Siapa yang gak kenal? Aduh, kayaknya sombong banget ya kenal tempe tahu ya. Tempe tahu itu ternyata tanaman khas Indonesia, tempe terutama, yang gizinya sangat tinggi. Sebenarnya tempe itu bisa dimakan mentah-mentah, nggak harus dimasak dulu karena sudah matang sebenarnya dia. Ya, lebih bagus dimakan mentah daripada dimakan matang, digoreng dulu. Mendingan dimakan langsung. Pernah nggak nyobain? Itu enak juga ya. Ya itu dari kedelai. Dan kita Majalengka, kecap. Kecap itu apa? Khas Majalengka kan? Ada nggak kalau orang datang ke Majalengka apa ya khasnya ya? Biasanya dikasih apa? Kecap Majalengka. Bahan bakunya apa? Kedelai. Ya, jadi kalian bisa tahu bagaimana pertumbuhan kedelai dengan diawali dengan percobaan hari ini. Ya. Kemudian kacang hijau dan kacang merah itu juga termasuk tanaman yang memiliki kaya manfaat. Kacang hijau, siapa yang nggak kenal bubur kacang hijau? Ya. Siapa yang nggak kenal sayur asam kacang merah? Ya. Itu enak banget ya. Yaitu makanya kita menggunakan tanaman-tanaman itu diantaranya adalah biar kita tahu juga bagaimana pengaruh kelembaban tanah terhadap tanaman-tanaman tersebut, sehingga kalian nantinya kedepannya bisa mengaplikasikan. Nggak harus semua jadi pegawai loh, kalian bisa jadi pengusaha. Nah, diawali dengan ini, mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadabbur Qur'annya ya. Ternyata dalam surat An-Naba ayat 15 ya. Allah berfirman apa nih? Linukhrija bihi habban wa nabata ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Apa artinya? Artinya adalah bahwa untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman ya. Biji-bijian dan tanaman. Oke. Kelas, look at here. Look at here. Oke. Ya, ternyata dalam Quran surat An-Naba ayat 15, bismillahirrahmanirrahim, linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Apa itu artinya? Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman. Jauh sebelum penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini, ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang bisa menumbuhkan biji-bijian itu apa? Air. Ya, dengan air itu biji-bijian dan bisa tumbuh. Ya, sebelum ada penelitian canggih dengan menggunakan mikroskop elektron dan sebagainya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa yang bisa menumbuhkan biji adalah air. Ya, dalam Quran surat An-Naba ayat 15. Kemudian di sini dilakukan tesis oleh seorang teknologiker ya, yaitu bernama dengan Yeti Dahliana ya, menggunakan teknologi sonic bloom ya. Tesisnya ini ingin
pengaruh suara bacaan Al-Quran terhadap pertumbuhan benih tanaman sawi. Aneh-aneh aja penelitiannya suara Quran gitu ya dengan pertumbuhan benih tanaman biji sawi gitu ya. Dan ternyata hasilnya apa? Dan ternyata hasilnya adalah dia menggunakan dua nih. Ada menggunakan musik klasik dan ada menggunakan suara bacaan ayat Quran. Musik klasik bukan musik rock ya. Musik klasik itu kayak apa? Siapa Mozart gitu kan? Ya, itu musik klasik ya. Dan ternyata apa hasilnya? Penelitiannya mengatakan bahwa tanaman biji sawi, benih biji sawi itu dapat tumbuh lebih cepat dengan yang menggunakan apa? Bacaan Quran. Coba bayangkan, ya. Tanaman aja bijinya bisa tumbuh dengan cepat, hormonnya bisa dirangsang lebih baik dengan menggunakan bacaan Quran. Bukan dengan musik klasik, bukan dengan Mozart, bukan. Ya, apalagi kita manusia, benar nggak? Ya, apalagi kita manusia. Dengan baca Quran itu bisa merangsang pertumbuhan sel lebih baik. Selnya lebih sehat, perkembangannya lebih bagus dan sebagainya dengan kita baca Quran. Makanya kalau kalian nggak baca Quran udah bertahun-tahun itu rugi banget. Bertahun-tahun, jangan sampai ya. Berbulan-bulan aja udah rugi banget. Ya, sehari aja nggak baca Quran tuh udah rugi banget. Minimal nggak baca Quran nggak apa-apa deh. Dengerin murotal. Ya, mendengarkan murotal itu sudah lebih baik. Dalam satu hari jangan sampai kalian hidup tanpa apa? Quran. What is that? Apakah di sana? Ya. Nah, ternyata seperti itu. Quran itu ternyata sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sel kita. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan semuanya. Jadi jangan biarkan satu hari tanpa Al-Quran. Tanaman aja butuh Quran, apalagi kita manusia yang punya akal. Ya, oke? Setuju, sepakat? Ya. Satu hari apa? Jangan biarkan tanpa Quran. Mau itu dibaca ataupun mau itu didengarkan murotalnya. Siap ya? Insyaallah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan berikutnya. Ibu mau tanya lagi nih, ya. Majalengka. Pernah ada yang tahu Cibodas? Tahu Sinamukti tahu? Tahu. Panyikiran tahu? Tahu. Cibodas. Apa ya tanaman khas Cibodas? Budaya Cibodas apa? Ada yang tahu nggak? Bawang merah. Ya, bawang merah itu terkenal di Cibodas. Bawang merah mana nih? Bawang merah Cibodas. Oh, pokoknya udah bagus seperti bawang merah Cibodas. Ya, karena produksi utamanya bawang merah di Cibodas. Sinamukti apa? Khasnya apa? Ada yang tahu nggak? Juragan apakah yang banyak di Sinamukti? Mangga, betul ya. Juragan mangga. Ya, karena mangga itu produksi terbanyak di Sinamukti. Panyikiran apa? Ayo. Ada yang tahu? Jambu merah, sampai ada patung jambu merah ya kan? Patung jambu merah kenapa? Karena memang di Panyikiran itu produksi khasnya adalah jambu merah. Majalengka kebanyakan di Curug, Pulau dan sebagainya apa? Jagung. Sepanjang jalan sana jagung semua ya. Jagung. Daerah Maja sana ada apa? Banyaknya sayur-sayuran, cabai, bawang daun, ya, walusium, ya. Oh, banyaknya di daerah Maja, daerah tinggi sana, ya, dataran tinggi. Nah, sekarang ibu pengen tanya, kenapa sih tiap daerah bisa beda-beda kayak gitu? Tanaman khasnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Bu Mak. Berbeda-beda karena keadaan suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, pH tanah, dan faktor eksternal lainnya yang berbeda-beda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Oke, sip. Betul banget. Ya, betul. Kenapa sih bisa beda? Karena tiap daerah punya faktor eksternal yang berbeda. Beda pula. Cahayanya beda, suhunya beda, khasnya beda. Ada yang di Maja suhunya berarti suhu daerah Maja apa? Dingin apa panas? Dingin. Ya, nggak mungkin bisa jagung tanam di sana, bisa nggak? Bisa aja sih, tapi bisa jadi tidak berbuah sempurna seperti di Majalengka. Ya,
Betul, Mak. Hebat, sip, keren, bagus ya. Itu diantaranya karena apa? Karena faktor eksternalnya yang berbeda. Kenapa faktornya berbeda-beda? Ya karena daerahnya juga berbeda, sehingga mengakibatkan faktornya berbeda-beda. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Tidak ada? Oke. Ya, silakan kalian coba sebutkan berarti tanaman khas yang ada di Majalengka tadi apa aja? Cung, siapa yang mau satu orang? Ya, silakan. Di antaranya tadi ada jagung, Betul. ada bawang merah, Betul. ada jambu merah, Ya. ada mangga dan juga sayur-sayuran. Ya, sip, betul. Ya, itu komoditas utama kita ya. Ada jagung, bawang merah, jambu merah, sayur-sayuran ya. Itu yang paling banyak dihasilkan di kita. Ya, selain padi tentunya. Ya. Tapi ya semakin sekarang saat ini semakin apa yang kalian lihat? Semakin banyak lahan atau semakin sempit lahan? Semakin sempit lahan ya. Yang banyak tumbuh sekarang apa? Bangunan, kafe, bener. Oh, kafe menjamur sekarang di Majalengka ya. Kemudian juga ruko-ruko ya. Perum-perum sekarang banyak. Menggusur apa ternyata? Menggusur area sawah, perkebunan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi sempit area-area perkebunan dan sawah. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, insya Allah ya. Berikutnya, kalian bisa perhatikan beberapa tumbuhan, beberapa tanaman tumbuh tadi berbeda-beda ya. Ada yang cocoknya di daerah panas kayak jagung ya, cocoknya daerah Majalengka yang banyak cahayanya, yang panasnya lebih tinggi daripada daerah yang lain. Ada juga yang seperti sayuran yang ditumbuhnya di mana? Di dataran tinggi Maja ya. Dan juga ada yang tumbuhnya kayak di Panjanggiran, jambu merah ya. Kalau jambu merah ditanam di Maja gimana kira-kira? Bisa tumbuh? Bisa. Tapi apa? Kualitas jambunya berbeda. Ya, sama seperti tadi jagung. Bisa tumbuh di Maja? Bisa. Tapi kualitas jagungnya berbeda. Sama juga kayak buah lusin. Ditanam di Majalengka. Bisa tumbuh? Bisa. Tapi kualitas walunya berbeda. Kenapa itu kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Ya, Genia. Karena suhunya berbeda. Ya, karena suhunya berbeda, karena faktor eksternal yang dibutuhkan tanaman itu berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda. Kampus butuh air banyak nggak? Butuh air banyak. Kalau kalian kasih air banyak, apa yang terjadi dengan kampus? Mati, busuk. Jadi masing-masing tanaman memiliki kebutuhan eksternal, faktor eksternal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, ini yang akan kita coba. Dalam penelitian ini. Jadi pertanyaan intinya apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Pertanyaan esensialnya apa? Pertanyaan pentingnya apa dari sini? Siapa yang bisa? Ya. Jadi apakah kebutuhan faktor eksternal setiap tanaman itu bakal selalu sama atau bisa beda? Iya, 100 betul ya. Apakah kebutuhan faktor eksternal setiap tanaman sama atau berbeda? Dan kita mau cek dengan penelitian atau proyek yang sekarang kita lakukan dengan mengukur kelembaban tanah pada tanaman. Apakah sama atau tidak yang dibutuhkan tiap tanaman? Tadi ada berapa tanaman? 4. Apakah sama kelembaban tanah 4 tanaman ini yang dibutuhkan? Kita cek, benar nggak? Beda teh, gitu ya? Karena kan katanya beda tuh butuhnya. Nah, kita cek benar nggak sih beda? Ya, kita coba dengan penelitian dengan menggunakan Arduino ini. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu, ya. Kita bagi kelompok, silahkan. Di sini ibu ada apa nih ya? Ada undian, ya. Ada undian. Silahkan coba kalian ambil masing-masing satu orang satu meja ya ambilnya ya. Di sini nanti ada lagu yang kalian harus nyanyikan dengan menggunakan kata kwek kwok muk. kwek atau kwek kwok muk masalah ya. Dengan kata itu jangan sampai berhenti sebelum ketemu teman yang nyanyiannya sama.
Ya? Siap, paham ya? Oke, barisan ini dulu. Jangan dibuka tapi kertasnya ya. Nanti bukanya bareng-bareng. Barisan ini dulu, silakan. Ambil. Yuk. Barisan belakang, silakan. Oke, sudah semua? Ya, silakan boleh dibuka. Apa lagunya? Silakan, tapi nyanyikan dengan pop ya, jangan sampai dengan yang lain. Ayo, silakan. 1, 2, 3, ayo. Ayo, resus-resusnya, pokoknya resus-resusnya. Ayo, pop. Silakan, sudah semua dapat? Foto memegang sah? Iya. Sudah satu kelompok ini? Oke, ini satu kelompok ada? Sudah? Oke, satu kelompok. Yang kesana sudah satu kelompok? Silakan, sana lihat. Sana sudah satu kelompok? Sudah. Oke, sip. Ya, alhamdulillah. Oke, kelompok 1 yang ini ya. Dea. Ya. Silahkan masing-masing kelompok boleh saling kenal, sudah ya, sudah kenal dan jauh ya. Bahas nyanyiannya sama ternyata ya. Ya, berikutnya masing-masing kelompok silahkan kalian boleh merancang ya, merancang tanaman apa yang kalian akan gunakan. Nah, pakai picker di sini. Kalian nanti yang picker ini boleh pilih mau tanaman yang mana ya, mau tanaman nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita mulai dulu soal online. Oke, Dea mau pilih tanaman apa Dea? Kacang merah. Oke, dia kacang merah. Kelompok dia berarti kacang merah. Oke. Kemudian berikutnya Jessica. Jessica mau Kacang hijau. kacang hijau. Oke, Jessica kacang hijau. Berikutnya Maratus. Mau apa? Kacang apa? Atau jagung? Kacang kedelai. Oke, bagus kacang kedelai. Dan terakhir tanpa pilihan lagi ya, jagung. Oke. Berarti kelompok ini kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai dan jagung. Oke. Sip. Nih. Ya. Oke, kalian masing-masing kelompok tadi kan sudah ada 4 kelompok ya. Kalian bisa nanti masing-masing kelompok mengambil tanaman yang tadi kalian sudah pilih, ya. Bijinya ada di sana, biji kacangnya ada di sana, itu sudah direndam selama 24 jam. Kenapa harus direndam? Kemarin ada yang ikut merendam ya, kita sudah merendam. Tujuan direndam adalah agar lebih cepat tumbuh. Karena tadi apa yang dibutuhkan oleh biji adalah air, ya. Direndam 24 jam, nanti kalian ambil dan kemudian kalian tanam di sini ada polybag, ya. Ada polybag. Kalian tanam dengan menggunakan polybag ini. Tanahnya sudah ibu siapkan. Tanahnya ada di sana. Nanti laki-laki boleh minta tolong untuk bawa tanahnya ke sini, ya. Kalian isi polybagnya dengan menggunakan tanah secukupnya, jangan terlalu penuh, jangan terlalu tinggi, biar nanti airnya juga tidak terlalu banyak yang dibutuhkan ya. Boleh dilipat seperempatnya dilipat, misalnya segini, ya. Dibalik ini ya. Biar tidak banyak space yang terbuang, ya. Ini dibalik dulu. Kemudian kalian lipat ini bagian atasnya, ya. Kelihatan di belakang? Kelihatan. Oke. Kemudian diisi dengan apa?
tanah. Ya. Tanahnya itu tanah sudah dicampur. Dicampur apa kira-kira? Pupuk ya, pupuk yang menyehatkan dari tanaman ya. Jadi nanti kalian ngambilnya boleh pakai ini apa nih? Sarung tangan plastik ya. Kalau mau langsung boleh, enggak terserah ya. Silakan masing-masing kelompok boleh ya kesini ke depan ya. Boleh diisi dulu tanahnya di sini. Nanti baru diambil. Tanamannya di masing-masing meja. Tanamannya di sini masing-masing. Laki-laki boleh minta tolong dulu bawa tanahnya. Masing-masing bijinya simpan di meja masing-masing ya. Simpan di meja masing-masingnya aja. Meja masing-masing. Sebelah sini. Nah, ya boleh. Ya, silakan masing-masing kelompok isi tanahnya 1 polybag 1 kelompok. Ya. Menanam biji nanti di meja masing-masing. Menanam biji nanti di meja masing-masing. Sekarang boleh isi dulu tanahnya. Yo, berani kotor itu, Pak? Baik. Bijinya simpan dulu di meja masing-masing sayang. Oke. Boleh nanti terakhir ya. Jangan lagi, boleh terakhir. Balik dulu biar biasanya pakai. Ya. Tanahnya ini silakan. Yang laki-laki boleh pegang dulu, pegang sini. Ya. Secukupnya saja ya tanahnya, dan disamakan ini tanahnya ya dengan yang kelompok lain. Sudah, jangan ditanam bijinya ya. Udah? Belum. Oke. Jangan ditanam bijinya biar sama-sama dengan yang lain tanamnya. Gak apa-apa, jangan dipadat-padatin banget, gak apa-apa. Biar nggak terlalu padat. Ya. Biar agak gembur.
Ini sudah? 1, 2, mana? Ini. Sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Enggak apa-apa dibaca ke sini. Enggak apa-apa. Ya, agak sini lagi. 1, 2, 3, 4 ya. Oh, 5 di sini. Oke. Udah pas sebenarnya. Ini sudah? Jangan dulu. 1. Mana lagi? Itu udah Ini mana? Oh, udah dimasukin. Udah dimasukin semua? Iya. Oh, udah. Ya udah nggak apa-apa. Masukin. Bismillah dulu masukin saya ya. Mau dimasukin Bismillah dulu ya. Sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup pelan-pelan atasnya di timur ya. Di timur. Timbul dulu. Oke. Ini. Sudah? Sudah. Semua sudah. Ya. Ya, ada yang lupa satu lagi ya. Kalian memberi nama masing-masing polybag dengan menggunakan kertas tempel ini ya. Namanya berarti apa tadi? Ada tanaman, kedelai. Perwakilan kelompok ini, silakan. Ketua ke depan. Atau siapa? Silakan. Kasih nama aja langsung di sini. Apa? Langsung dulu. Tempel di polybagnya ya. Oke, kelompok sana perwakilan, silakan ke sini. Siapa? Kelompok sana, siapa perwakilan? Ciri khas. Oke, silakan. Kelompok terakhir. Oke, sip. Tempelkan di polybagnya. Iya. Sudah semua ya? Sudah ditempelkan, dikasih nama biar tidak tertukar ya. Nah sekarang Ibu akan coba menjelaskan mengenai penggunaan Arduino-nya. Nah tapi Ibu tidak mau sendiri ya, karena Ibu bukan pakar robotika ya. Nanti Ibu akan ditemani oleh Ulma dan juga sama Jessica. Silakan ke depan, ayo berdua ya. Kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana prinsip penggunaan Arduino Uno ini dalam mendeteksi kelembaban tanah pada keempat tanaman ya. Oke, pertama alat yang digunakan dulu, kita jelaskan dulu. Silakan, mau menjelaskan dari mana? Jadi untuk alat yang digunakan itu pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno yang warna hijau ini. Boleh Yang di- kedua, bisa nggak? Kalau boleh diangkat boleh nggak? Nanti kalau nggak apa-apa. Ya. Dilihatkan ke kamera Arduino Uno-nya. Nah, yang hijau itu ya Arduino Uno-nya ya. Ya. Oke. Arduino Uno.
Yang kedua itu ada breadboard buat masangin kabelnya. Yang ketiga itu ada sensor. Mana sensor? Sensor Oke. yang digunakan itu soil sensor. Soil sensor itu sensor kelembaban. Berikutnya ada kabel jumper. Mana kabel jumper? Oke, yang warna-warni itu disebut kabel Kabel jumper jumper. ya. Berikutnya Ada relay. mana relay? Oke, yang warna biru. Ya. Yang warna biru itu adalah relaynya. Lanjut, Ada power supply. power supply untuk mengatur tegangan ya, tegangan listrik ya. Kemudian Ada kabel USB untuk menghubungkan. kabel USB mana coba? Ya, kabel USB menghubungkan kemana? Dari mana ke mana? Menghubungkan dari Arduino Uno Hmm. ke laptop. Ke laptop. Ya, laptop fungsinya untuk Laptop fungsinya untuk memonitor coding. memonitor coding. Jadi nanti sebelum kalian aplikasikan ini, kalian harus sudah mencoba untuk mengcoding dulu ya, mengcoding kelembaban tanah yang disetting di masing-masing sensor seperti itu. Oke, sip, terima kasih. Ini tidak ada, ini apa ini? Apa ini? Jessica? Apa ini Jessica? Ada pompa air Ya, buat nyiram. pompa air buat nyiram. Oke ya, ini pompa airnya ya, pompa airnya yang kecil bukan yang gede ya. Nanti untuk menyiram. Oh, satu lagi ada, apa yang kelupaan coba? Ini apa ini? Ya, ini apa disingkat? Gelas kimia atau gelas ukur ya, yang akan digunakan untuk tempat air ya. Jadi nanti pompanya akan dimasukkan ke dalam air ya, yang sudah dalam air, dalam gelas kimia yang sudah berisi air ya. Kemudian bagian selang ujung ini akan dimasukkan ke polybag masing-masing tanaman seperti itu ya. Jadi sebenarnya prinsip Arduino ini sama seperti manusia, sama seperti sistem saraf manusia ya. Otaknya siapa otaknya? Otaknya Arduino Uno ya. Otaknya adalah Arduino yang ini ya. Kemudian ada saraf sensoriknya. Saraf sensoriknya yang mana? Ini ya, sensornya. Itu saraf sensorik. Kemudian ada saraf motoriknya. Mana saraf motoriknya? Ini. Ya. Relay tadi ya, disebutnya relay. Itu saraf sensorik atau disebut sebagai aktuator ya tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, silahkan berarti masing-masing kelompok boleh bawa ke sini ya. Boleh dibawa tanamannya ke sini ya. Kemudian masing-masing kelompok juga di sini sudah Ibu sediakan tuh di bagian sebelah sana gelas kimianya diisi oleh air sampai 1000 ml ya, sampai 1000 ml diisi air. Kemudian disimpan di sini. Berikut juga dengan polybag yang sudah diisi biji ya, kalian simpan di sini. Silakan, boleh. Yuk, mangga. Masing-masing kelompok. Terima kasih Mama sama Jessica ya. Terima kasih ya Kak kalian. Ya. Silakan. Ingat 1000 ml. Ya, simpan di sini silakan. Dengan ini menghadap ke sana ya, kamarnya. Oke. Seribu mili sudah? Pas 1000 mili. Kalian kalau mengukur ukuran gelas kimia, gimana caranya? Mata sejajar dengan ukuran. Ya, jangan begini dari sini. Berapa yang 1000 mili udah belum? Enggak, bisa kayak gitu, tapi harus sejajar. Ya, ini sudah 1000 mili belum? Ternyata belum. Ya, masih kurang. Oke. Tambahkan sampai 1000 mili. Awas, pecah. Sudah 1000 mili? Sudah sejajar. Sejajar sayang? Sudah 1000 mili. Oke.
Ini sudah 1000 mili? Sudah. Ini sini ya? Tadi? Oh sini. Ini di sini. Oke. 1000. Itu sudah sebelah sana? Oke. Awas jangan deket kita ya, sebelah sini ya. Nih, set. Nah. Oke, lagi. Ya. Berikutnya, silakan dari robotik. Kalian sudah belajar robotik ya kemarin? Sebelumnya, maksudnya. Coba di setting itunya berarti. Setting Arduino-nya untuk, ya boleh. Gimana? Dicabut dulu boleh. Boleh. Sama dari awal aja lagi. Boleh ada yang bantuin temennya? Yuk. Silakan. Oke. Ya. Ya. Bisa di sini nggak dipasangnya? Bisa, Bisa. Ya. tapi ini harus agak ke sini. Oke. Nah, silakan teman-temannya yang lain perhatikan ya. Boleh di sebelah sini Pak nggak? Silakan di sini. Yang lain. Sambil perhatikan. Sambung nyambungnya di sebelah mana? Sambil menjelaskan yang punya ya. Sambil menjelaskan ini apa namanya disambungkan ke mana? Silakan. Jadi yang pertama itu yang disambungkan itu adalah sensor. Sensor itu sensor ya. Sensor Kemudian ke pin disambungkan analog ke Arduino. Ke pin analog Arduino. Jadi di situ ada GND, VCC sama analog. Jadi dilihat dari coding pemasangannya. Yang hitam itu GND negatif. Bisa aja pasang Jadi dalam pemasangan kabelnya itu sesuai dengan codingan. Antara sensor dengan Arduino Uno-nya itu pemasangannya sesuai dengan codingan. dan codingnya sudah dibuat ya sebelumnya. Itu dipasang di Arduino Uno. Oke.
Itu apa yang dipasang? Setelah sensor disambungkan, selanjutnya pemasangan buzzer. Buzzer. Pemasangan buzzer. Ya. Sambil dicek sensor kelembabannya ya, bergerak atau tidak. Oke. Setelah pemasangan sensor, selanjutnya pemasangan relay. Setelah pemasangan sensor, selanjutnya ada pemasangan relay. Oke. Silakan pemasangan relaynya bagaimana? Relay itu dihubungkan ke pin digital Arduino Uno. Ke pin digital Arduino Uno. Jadi di Arduino Uno itu ada pin analog dan ada pin digital. Pin analognya itu disambungkan ke sensor, pin digitalnya ke relay. Oke. Pin analognya disambungkan ke sensor, pin digitalnya disambungkan ke relay. Kalian sudah paham ya? Karena kalian sudah belajar robotika lebih awal daripada itu. Tapi gue belum belajar robotika. Ya. Sudah? Itu dengan yang di laptop bagaimana, sudah terdeteksi? Alhamdulillah. Ya. Sekarang tinggal memasangkan sensornya ke tanah. Ya, silakan. Boleh dikasih satu-satu ini sensor sini pasangin yang bagian jagung siapa? Ya, itu apa? Dulu. Ini. Oke. Iya. Ketika dipasangkan harus dalam, tidak? Yang penting sampai angka garis 2. Oke. Yang penting sampai angka garis 2 katanya ditanamkannya. Sampai garis? Oh, sampai garis batasnya itu. Kedelai, silakan. Kedelai. Sampai garis batas, ada garis batasnya ya. Jagung mana jagung? Boleh yang jagung siapa? Oke, sudah semua? Itu belum sampai garis kayaknya. Dikorek-korek aja dari cuci tangan. Jangan takut dengan tanah. Oke. Jangan sampai si tanamannya, si bijinya jadi geser-geser lagi. Udah ya? Sudah. Sekarang tinggal pemasangan pompa. Bisa? Pemasangan pompanya, silakan. Ya, sesuai. Nah, itu berarti kemana itu? Nah, oke. Sip, tinggal ditempelkan. Berikutnya. Itu mana? Itu ke satu lagi, dua lagi. Dan harus nyambung ya, pompa dengan sensor ya, harus sama
disamakan ya salurannya. Sensor yang ditempel saluran kabelnya harus sama. Oke. Itu untuk yang kaca kedelai. Dan itu untuk jagung. Kurang dekat. Yang putihnya yang dalam. Yang putihnya yang dalam. Nah. Sip. Sudah. Lihat dulu angkanya, berapa nih angkanya? Angka kelembabannya bisa kelihatan dari situ. Coba sebutkan, Neng. Kulmat. Berapa? Untuk kelembaban dari kedelai itu 51%. Kedelai 51%. Untuk kemudian dari jagung itu ada 47. jagung 47%, Untuk kacang hijau 47, 47%, kacang merah 44. 44%. Ini masih kurang semua kelembabannya ya. Kemarin kalian sudah ibu tugaskan untuk mencari masing-masing mencari kelembaban ideal ya masing-masing tanaman tersebut. Semua kalian cari ya, tidak dipilih-pilih. Dan ternyata kan kacang kedelai, kacang hijau, kemudian jagung dan kacang merah itu 50% itu minimal. Ini udah 50% belum? Kurang dari 50%. Kurang ya. Dan yang kedelai kalau nggak salah 60%. Berarti sudah merah seharusnya sudah menyiram ya. Ya, nanti ketika merah itu dia akan menyiram secara otomatis. Ketika si kadar kelembaban tanahnya kurang dari yang sudah disetting, yaitu untuk tanaman, kecuali tanaman kedelai 50% itu minimal. Kalau kurang dari 50% berarti dia akan menyiram. Dan untuk tanaman kedelai itu 60%. Jadi kalau kurang dari 60% dia akan menyiram. Dia akan langsung merah dan langsung otomatis pompanya akan membawa air untuk menyiram ke sini ya, ke polybag masing-masing. Siap? Bisa ya? Insyaallah ya. Ini tinggal kalian nanti amati, berarti selama 14 hari. Selama 14 hari kalian nanti bisa menggunakan ini. Ibu sudah sediakan penggarisnya ya. Kalian hitung berapa tinggi tanamannya kalau sudah muncul, karena tidak semua tanaman muncul bersamaan kecambahnya ya. Ada yang hari ketiga baru mulai muncul, ada yang bahkan hari ke-7 ya baru mulai kecambahnya gitu muncul. Nah itu silakan nanti kalian ukur ketika muncul kecambah, kalian ukur berapa tinggi kecambahnya setiap harinya ya. Dan walaupun belum muncul kecambah, kalian tetap harus hitung juga berapa kelembaban dan berapa air yang habis tersiram ke sini. Jadi yang kalian hitung adalah berkurangnya debit air. Misalnya tadi 1000, kan sekarang 1000 disetting ya. Nah nanti setelah besok misalnya jadi segini garis ini, berarti berapa tuh? Berarti 900, kepake 900, berarti kalian tulisnya 900 ya. Dan seterusnya, kalau misalnya di sini berarti kepake berapa? 600 saja pokoknya. Kalian tulis 600. Yang kalian tulis adalah yang garis yang terlihat, yang sisa gitu. Paham? Paham. Selain itu nanti di HP kalian juga di aplikasinya di-download aplikasi menghitung suhu dan kelembaban udara ya. Jadi ketika nanti kalian pengamatan, kalian juga mengukur suhu dan kelembaban udara. Apa saja, jadi tadi tinggi tanamannya kalau sudah ada ya. Kemudian ini kondisi air terakhir berapa mililiter ya. Kemudian kelembaban udaranya, suhu udaranya, dan kondisi batang dan daunnya ya. Kalau daun sudah ada, berapa jumlah daunnya, batangnya sudah ada, batangnya kokoh atau lemah, daunnya sudah ada, warnanya apa, hijau tua apa hijau muda. Itu yang kalian tuliskan di LKPD, nanti bagikan LKPD-nya. Paham? Oke, silakan duduk di mejanya masing-masing. Ini bagian LKPD-nya ya. Kelompok kedelai. Mana kedelai?
kelompok kedelai, oke. Kelompok kedelai, punten. Kelompok kacang merah, oke, kacang merah. Kelompok jagung, punten saya sebelahkan lagi. Kelompok kacang hijau, ya. Di sana nanti ada kolom yang kalian isi per harinya sesuai dengan hasil pengamatan. Selain kolom di sana juga ada link Google Form. Jadi kalian isi dua, ya, isi di sana di KPD dan juga isi di Google Form. Kenapa pakai Google Form? Ibu pakai Google Form agar nantinya kalian bisa lebih mudah membuat grafik. Nanti di sana ditanyakan grafik pengaruh kelembaban udara, kelembaban tanah terhadap perkembangan tanaman. Kalau kalian hitungnya pakai manual, lumayan gitu ya. Jadi kalian isi di Google Form, nanti di sana langsung ada grafik. Bisa kalian langsung pakai spreadsheet ya atau Excel dan nanti bisa dibuat grafiknya. Ada yang tanyakan? Paham? Nah, kalian buat nantinya sekarang buat jadwal monitoring ya di buku kelompoknya masing-masing. Silakan. Hari pertama siapa yang mau mengamati, hari kedua siapa sampai hari ke-14. Silakan dibuat jadwalnya. Boleh. Buka bukunya. Dibuat ya, silakan di bukunya dibuat siapa jadwal hari pertama, besok siapa nih yang bagian pengamatan, besoknya lagi siapa ya, biar masing-masing kebagian untuk mengamati sampai hari ke-14 ya. Sudah ya? Ya, sudah, silakan. Jadi tadi jangan lupa apa yang diamati? Kelembaban tanahnya ya, kalian bisa lihat di sini di monitor kelembaban tanahnya berapa, yang kondisinya pada saat itu berapa kelembaban tanahnya ya. Lalu yang kedua apa? Suhu dan kelembaban udara, betul. Ketiga, kondisi batang, boleh kondisi batang, kondisi daun, kemudian yang keempat debit air yang terpakai. Betul. Debit air yang terpakai ini berapa? Kalian tinggal lihat garisnya ya. Garisnya itu sisanya berapa airnya ya. Dan yang terakhir adalah tinggi batang dan juga jumlah daun. Tinggi batangnya berapa dan jumlah daunnya berapa. Itu yang kalian amati, kalian tulis di tabel LKPD yang sudah diberikan. Dan jadwalnya jangan lupa, jadwalnya kalian share di grup ya. Jadi kita nanti pakai juga grup WA, silahkan kalian share. Kalian bisa menghitung rata-rata kebutuhan kelembaban udara setiap tanaman, kelembaban tanah setiap tanaman setelah 14 hari. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah mudah-mudahan silahkan kalian bereskan ya bukunya. Ya. Jangan lupa tadi jadwal yang sudah kalian buat di share di mana? Di grup WA ya. Di grup WA. Oke, sambil membereskan barang-barang kalian, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan Jessica. Apa? Pada pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan faktor eksternal setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba meneliti faktor eksternalnya, kelembaban tanah yang dibutuhkan pada tanaman kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan jagung dengan bantuan alat soil moisture sensor Arduino. Ya, soil moisture Arduino. Ya, kita akan menggunakan itu. Jadi kita menggunakan alat bantuan eksternal. Dua, kita menggunakan bantuan itu dengan Arduino. Ya, insya Allah dia akan yang kita pelajari hari ini dan mudah-mudahan Ibu harapkan kalian konsisten selama 14 hari mengamati ya. Jangan pak andel-andel ya, saling berkoordinasi. Siapa yang hari ini, siapa yang besok dan seterusnya. Kalau tidak bisa, silakan koordinasi dengan teman yang lainnya agar bisa ada yang menggantikan. Jangan sampai tidak teramati. Ya karena bisa jadi pada hari yang tidak diamati ternyata si kecambahnya muncul. Jadi kita nggak tahu kapan kecambahnya muncul ternyata. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke? Kalau tidak ada yang tanyakan lagi,
kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Mana semangat? Semangat. Semangat. Oh, itu semangat kita lapar lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ini semangat. Ya, pokoknya tetap semangat insyaallah ya. Ternyata kita pelajaran biologi bisa berkolaborasi dengan pelajaran robotika. Dengan menggunakan Arduino Uno, kita bisa menggunakannya dalam hal yang lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan percobaan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tadi sudah kedua kali hamdalah ya. Kita untuk kembali bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.